Jokowi masih wali kota loh. Beberapa pemuda itu diutus oleh seseorang yang adalah tokoh PKI, ketua pemuda rakyat pada waktu itu, anggota komite sentral PKI, masih hidup waktu itu, namanya Rewang. Nah, ini gua cerita soal Rewang nih. Rewang masih hidup waktu itu, dia mau ketemu saya. Tiba-tiba dia sakit, dia utus anak buahnya, muridnya itu. Jadi kenapa begini, Pak Rewang mau cerita. Ini Bang Rocky, jangan pernah percaya pada Jokowi. Karena saya ini pemimpin rakyat. Rewang yang adalah pemimpin rakyat bahkan mengatakan Jokowi itu pembohong. Sekarang ini sedang beredar dugaan bahwa Presiden Prabowo mengarahkan pemantauannya ke Rocky Gerung. Gara-garanya pada pidato di hari ulang tahun Nahdlatul Ulama pada 5 Februari, Prabowo bilang dia tahu ada yang menyebutnya bajingan tolol. Menurut Prabowo, dia belakangan ini menerima banyak kritikan dari banyak pihak. Jangan kira kami ini bodoh, ujarnya. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, nggak apa-apa katanya. Saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh, ujarnya lagi. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Saya sebut Presiden ke-8 ya, saya nggak sebut namanya. Jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Gitu. Rocky Gerung kembali bikin gaduh dengan makiannya terhadap Presiden ke-8, menyebutnya bajingan tolol. Tapi yang lebih penting, dari mana pola pikirnya yang kacau ini berasal? Jawabannya, Rewang, mantan petinggi PKI yang menanamkan kebencian ke otaknya. Rewang, ex-Politbiro Sisi PKI, dikenal sebagai propagandis ulung. Dialah yang dulu pernah berpesan ke Rocky saat Jokowi masih wali kota Solo, jangan percaya Jokowi, dia pembohong. Dan Rocky, si pencari panggung, menelan narasi busuk ini bulat-bulat. Tak heran jika kini ia rajin menyebarkan fitnah dan kebencian dengan gaya filsafat murahan. Saya sebut Presiden ke-8 ya, saya nggak sebut namanya. Padahal sadar tidak sadar, yang sebenarnya bajingan tolol itu ya dia. Kenapa? Bajingan adalah orang yang gak pernah berbuat apa-apa untuk bangsanya, tapi omongannya terlalu besar. Tolol adalah orang yang selalu membelokkan kata-kata, seperti waktu dia memberi pembekalan kepada anggota DPRD PDIP, ya kan? Apa dia bilang? Ya, ingat kata-kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Artinya apa? Artinya jangan pernah sekali-sekali melupakan pengkhianat. Nyambungnya di mana? Tolol. Ingat pesan Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jangan sekali-sekali melupakan para pengkhianat. Itu maksud Bung Karno. Para pahlawan tidak menginginkan puja-puji. Mereka berkorban tanpa ingin dipuja. Tapi para pengkhianat harus kita ingat terus, karena mereka beranak pinak, atau lebih tepatnya beranak dan bermenantu. Bapak Prabowo, tenang saja Pak. Bapak bekerja dengan tulus, Bapak bekerja dengan tenang, Bapak bekerja dengan baik. Untuk urusan bajingan tolol, itu urusan kami. Oke Pak? Rocky bukan hanya sekadar pengamat politik, tetapi sudah menjadi alat propaganda yang menjajakan racun ideologi yang sama dengan para pendahulu PKI. Ucapannya bukan refleksi intelektual, melainkan siasat untuk terus menggerogoti legitimasi pemerintahan sah. Setiap kali ia berbicara, ada satu tujuan, menciptakan kegaduhan demi keuntungan kelompok yang ingin melihat bangsa ini terpecah. Tanya Harun Masiku pejabat publik bukan? Bukan. Jadi dia tidak mungkin menggunakan jabatan publik. Ini tolol juga nih. Ini tolol juga nih. Jangan Enggak. Tapi Pak Rocky kalau pakai kata-kata tolol, Pak Rocky merasa paling tinggi dong. Memang saya paling tinggi karena saya tidak tolol. Saya mau terangkan sekarang ya. Berarti kalau kayak begitu ya selesai lah diskusi gitu kan. Saya pikir kalau Pak Rocky kemudian dengan pikiran Pak Rocky ya nggak masalah. Toh saya juga tidak ada. Saya minta maaf, saya ganti ya. Kan? Saya ganti, saya minta maaf ya. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Begitulah kita harus secara tega mengatakan bahwa yang saya ucapkan itu dibenarkan oleh pengadilan. Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Saya sebut Presiden ke-8 ya, saya nggak sebut namanya.
Tapi justru karena dia tidak menyebut nama, berbagai spekulasi pun muncul. Salah satu yang tertuduh adalah Roky Gerung. Masalahnya, tak lama sesudah Prabowo berpidato, muncul sebuah cuplikan video yang menampilkan Roky seolah mengatakan Prabowo bajingan tolol. Dalam video itu, Roky berkaos hitam mengatakan, "Saya sekarang tidak ragu-ragu mengatakan, Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol." Bahkan dia bilang, kalau di gedung di mana dia bicara dipasang foto Prabowo dan Gibran, maka apa nggak mules kita setiap hari katanya. Ada rasa mual secara psikologis, ujarnya lagi. Anda bayangkan psikologi kita, kalau nanti di situ ada Prabowo, di situ ada Putra Wakanda. Apa Anda nggak mules setiap hari? Anda pasti mules. Ada rasa nausea, orang Perancis bilang. Rasa mual secara psikologis. Ia menyebut Jokowi pembohong, lalu kini menyerang Prabowo dengan hinaan murahan. Ini bukan kritik, ini cerminan mental penuh dendam. Roky tak lebih dari boneka ideologi busuk yang terus berusaha merusak negeri. Kata-kata kasarnya bukan tanda keberanian, melainkan bukti bahwa dirinya hanyalah corong propaganda yang kehilangan kredibilitas. Karena Anda tahu genealogi, asal-usul, asbabun nusul dari peristiwa pemilihan presiden kemarin. Kita dihipnosis untuk menerima seolah-olah kita nggak mampu untuk mengucapkan kritik. Pancasila mungkin abadi, tapi NKRI bisa batal karena ketololan seorang pemimpin. Terima kasih. Rekaman pidato tersebut ternyata bukan berasal dari peristiwa baru. Paling tidak pasti itu diucapkan setelah Prabowo Gibran resmi terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Buktinya, dia menyebut akan dipasangnya foto Prabowo dan Gibran di gedung di mana ia berpidato. Kan ada yang mengatakan saya bajingan tolol, bajingan yang tolol tuh. Tapi Anda tahu kan siapa dia? Lalu saya kemanjiran WA untuk bertanya, apakah itu yang dimaksud oleh saya yang ketika itu menyebutkan istilah bajingan tolol? Ya tentu semua orang tahu konteksnya bahwa saya mengucapkan istilah bajingan tolol itu pada Presiden Jokowi waktu itu karena kebijakan dia yang tidak masuk akal tuh. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa, nggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut. Ini adalah menyerang. Ini sudah saya kategorikan menyerang. Menyerang pribadi presiden. Sungguh tidak bisa ditoleransi. Nggak bisa ditoleransi. Untuk itu saya juga berharap para penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Gak bisa dibiarkan seperti ini. Bernegara ada aturannya, rule-nya jelas. Gak boleh sembarangan. Itu. Puluhan relawan Jokowi berunjuk rasa di depan gedung Polda Metro Jaya menuntut Polri segera menangkap Roky Gerung. Masa turut membawa spanduk bertuliskan "Dicari Roky Gerung". Masa menilai ucapan Roky Gerung menghina Presiden Jokowi dan membuat kegaduhan. Roky Gerung mendapat atensi istana. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menegaskan pernyataan Roky Gerung menyerang pribadi Presiden dan tidak bisa ditoleransi. Siapapun yang menghina Presiden maka sama dengan melecehkan martabat bangsa. Kami sebagai anak negeri ini merasa sakit hati. Betul. Kami ini tidak memiliki kepentingan apapun dalam hal ini. Jujur, kami merasa sakit hati ketika pemimpin negeri ini yang notabene dipilih rakyat dihina sedemikian rupa. Ya. Segera tangkap Roky Gerung. Tangkap pembicaraannya, tangkap sarannya. Anggap Roky Gerung sebagai masyarakat biasa. Jangan anggap Roky Gerung sebagai oposisi. Cermati kata-kata Roky Gerung. Jangan sedikit-sedikit lapor. Sedikit-sedikit lapor. Lapor kok sedikit-sedikit. Ya, sikap yang diambil relawan melaporkan Pak Roky ke Polda daerah ini sudah tepat menurut saya, Pak. Ya, sangat tepat. Sangat tepat. Dan saya dukung sepenuhnya untuk itu. Ada juga rencana bahwa tanggal 10 nanti 10.000 relawan Jokowi dari Barikade Bapak ini melakukan aksi demonstrasi dengan tuntutannya menangkap Pak Roky, Pak. Tanggapannya gimana? Sepanjang itu mengikuti aturan. Kalau tidak mengikuti aturan, jangan dilakukan. Akan menimbulkan persoalan baru. Serahkan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah yang tegas. Tapi apa yang saya kutip tadi sudah cukup rasanya untuk menjelaskan mengapa sebagian pihak menganggap Roky memang kini menganggap Prabowo sebagai bajingan tolol. Tapi pertanyaannya, benarkah Roky mengarahkan hinaannya kepada Prabowo?
Benarkah yang disebut sebagai presiden ke-8 itu adalah Prabowo? Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Saya sebut presiden ke-8 ya, saya nggak sebut namanya. Dia memang tidak menyebut nama karena menurutnya halayak tentu sudah tahu siapa yang dimaksud. Masalahnya kita tahu semua bahwa presiden ke-8 Indonesia adalah Prabowo. Jadi kalau yang dia katakan sebagai bajingan tolol itu adalah presiden ke-8, ya itu adalah Prabowo. Jadi siapa sebenarnya yang tolol? Presiden yang dipilih rakyat atau Rocky yang otaknya dipenuhi racun PKI? Jawabannya jelas. Rocky hanyalah pengulang skrip usang yang terus berusaha merusak negeri dengan kedunguan dan kebenciannya yang sudah akut. IKN itu simbol apa sebetulnya? Satu-satunya simbol yang ada dalam sejarah manusia, ambisi yang kemudian berantakan adalah Babilonia Tower. Kita tahu di dalam cerita itu, pertanyaannya, apakah menara Babilonia itu runtuh karena kedunguan? Dungu artinya tidak bisa lagi bercakap-cakap karena bahasanya diocak-acik oleh satu kekuatan, atau dia runtuh karena ambisi itu. Runtuh karena kedunguan atau runtuh karena kepongahan. Saya akan balik ke situ lagi dulu ya. Saya balik lagi ke, dia lihat itu adalah menara Babel buat dia. Jadi Anda dikacaukan bahasanya oleh seseorang yang punya inspirasi tentang Babel, tentang IKN itu. Ada budaya di bangsa Indonesia ini saya perhatikan, tapi kadang-kadang segelintir orang-orang yang menganggap dirinya pintar selalu meragukan kemampuan bangsa Indonesia. Rasa rendah diri, punya gelar profesor, sekolah di mana-mana yang terkenal, tapi mentalnya masih mental rendah diri. Apa yang dilakukan bangsa sendiri selalu jelek. Belum kita bekerja sudah mulai nyinyir. Memang kemudian ketika dikejar wartawan belakangan, Rocky mengatakan bahwa yang dia maksud sebagai bajingan tolol adalah Jokowi. Semua orang tahu konteksnya bahwa saya mengucapkan istilah bajingan tolol itu pada Presiden Jokowi karena kebijakan dia yang tidak masuk akal katanya. Wartawan kemudian sempat bertanya, apa Pak Rocky nggak berani kritik Pak Prabowo? Rocky menjawab dengan pertanyaan balik, apakah Prabowo Subianto itu ijazahnya palsu? Apakah Prabowo Subianto itu punya ambisi untuk meneruskan kembali proyek-proyek Jokowi? Apakah Prabowo Subianto ingin menambah kereta cepat? Apakah Prabowo Subianto ingin membangun istana untuk kepentingan dia sendiri? Tambahnya lagi. Lalu orang bertanya, apa Pak Rocky nggak berani kritik Pak Prabowo? Lalu saya bilang, apakah Prabowo Subianto itu ijazahnya palsu? Apakah Prabowo Subianto itu punya ambisi untuk meneruskan kembali proyek-proyek Jokowi? Apakah Prabowo Subianto ingin menambah kereta cepat? Apakah Prabowo Subianto ingin membangun istana untuk kepentingan dia sendiri? Dan semua. Rocky juga menyatakan ia melihat bahwa Prabowo Subianto mulai mengambil jarak dari pemerintahan Jokowi. Masuk di akalkah jawaban Rocky? Sangat mungkin begitu. Sangat mungkin dia tidak menghina Prabowo tapi Jokowi. Selama ini Rocky memang dikenal sangat membenci Jokowi. Awal 2024 lalu, dia bahkan pernah meramalkan Jokowi akan digulingkan pada Agustus 2024. Rocky memang juga diketahui pernah menyebut Jokowi sebagai bajingan tolol pada 2023. Dia bicara itu dalam konteks kritiknya terhadap pembangunan IKN. Saat itu bahkan tim hukum PDIP sempat melaporkan Rocky ke polisi. Selain dari PDIP, Barreskrim ketika itu mencatat ada 25 laporan polisi lainnya yang dilayangkan terhadap Rocky. Waktu itu saya membaca di media massa bahwa Presiden Jokowi pergi ke Cina tuh. Buat apa? Terutama buat nyari investor. Lalu saya anggap bahwa itu jualan IKN. Yeah. Nah itu sebabnya saya bilang Pak Jokowi sebagai presiden hanya mementingkan legasi dia tuh. Mengabaikan justru hak buruh, justru hak publik, hak rakyat. Itu yang kemudian bagi saya jenis semacam itu adalah kegiatan dari seorang bajingan. Dan bajingan yang tolol. Kalau bajingannya pinter, dia mesti debat dulu dengan kalangan buruh tuh. Tapi saya tidak sebut Pak Jokowi yang bajingan. Kebijakannya itu kebijakan dari ciri-ciri kebijakan yang sifatnya bajingan. Itu dasarnya lalu jadi heboh. Namun PDIP pada Desember 2023 mencabut laporan tersebut. Ini nampaknya terjadi karena hubungan PDIP dan Jokowi sudah patah arang. PDIP sudah menganggap Jokowi adalah pengkhianat sesungguhnya terhadap PDIP. PDIP menjelaskan mereka mencabut pelaporan terhadap Jokowi karena sikap sang presiden beberapa waktu belakangan telah berubah. Menurut PDIP, Jokowi saat itu lebih mementingkan kepentingan pribadi dan keluarganya ketimbang rakyat.
Oleh sebab itu, mereka menilai seluruh tindakan Jokowi adalah pelanggaran hukum dengan melakukan segala cara untuk tetap berkuasa. 2 bulan lalu saya nggak bisa masuk di sini karena dihadang oleh PDIP di depan situ. Karena laporan PDIP. Sekarang PDIP berubah pikiran, dia cabut laporan saya. Tapi dia berubah pikiran bukan karena dia paham demokrasi. Tapi dia lagi bersaing dengan pasangan dia sebelumnya, Jokowi. Itu juga manipulatif, tapi oke lah, buat sementara kita puji-puji PDIP itu. Paling nggak gua nggak dilarang lagi di situ. Tapi kita tuntut konsistensi PDIP. Kalau Anda setuju dengan saya, Anda mesti bergabung dengan komunitas pikiran. Itu yang kita tuntut dari Megawati, dari Hasto, dari Puan Maharani. Jangan siksak seolah-olah berupaya untuk nyindir-nyindir Jokowi, tapi nggak mau ambil risiko untuk mencabut kartu anggota Jokowi dari PDIP. PDIP juga menegaskan tidak ada perintah langsung dari Jokowi untuk membuat laporan tersebut ke Bareskrim Polri. Namun karena saat Rocky menghina Jokowi, sang presiden merupakan kader PDIP, maka PDIP menilai sudah sepantasnya pelaporan dilakukan oleh tim hukum. Sekarang kembali ke Rocky. Tokoh kontroversial ini memang membenci total Jokowi, dan sangat mungkin dia memang salah menyebut kata presiden ke-8. Seharusnya presiden ke-7, tapi yang terucap adalah presiden ke-8. Tapi kembali, pertanyaannya adalah, kalau begitu, siapa yang dimaksud Prabowo sebagai orang yang menyebut dirinya bajingan tolol? Apakah orang itu memang Rocky? Kita kan harus jujur ya, melakukan penilaian. Bagaimana seorang Rocky Gerung itu memaki-maki, melecehkan segala macam, menghina Pak Jokowi, toh tidak pernah Pak Jokowi itu melaporkan dia ke Nah, ini yang menarik justru. Justru yang sudah menarik laporan Rocky Gerung itu adalah PDI Perjuangan. PDIP. Ya, PDI Perjuangan menarik laporannya yang tadinya melaporkan Rocky Gerung dengan ucapan bajingan tolol itu. Sekarang mereka narik dan mereka sekarang mengatakan kami sekarang setuju dengan Rocky Gerung gitu. Itu adalah contoh yang paling nyata bagaimana PDI Perjuangan dan Ganjar ini mengambil peran oposisi gitu loh. Jadi bahkan dengan Rocky Gerung pun sekarang berkoalisi istilahnya. Dalam hal ini menarik juga untuk mempelajari hubungan Prabowo dan Rocky. Bagi Prabowo, Rocky bukanlah orang yang jauh-jauh amat. Pada 2019, Prabowo sempat menyebut nama Rocky sebagai salah satu calon anggota kabinetnya kalau Prabowo menang. Ketika itu hubungan Prabowo dan Jokowi memang berseberangan. Banyak tokoh-tokoh pembenci Jokowi turut disertakan dalam daftar nama calon menteri di kabinet Prabowo. Di masa penyusunan kabinet Prabowo pada akhir 2024 yang lalu, nama Rocky juga kembali disebut. Beredar kabar ketika itu bahwa Rocky akan jadi salah satu menteri. Tapi belakangan berita itu disebut sebagai hoax. Mengapa? Karena begitu kata Bung Karno. Semua peralatan militer itu adalah milik rakyat. Hanya rakyat yang boleh mengendalikan kekuatan angkatan bersenjata, mengendalikan kepolisian, mengendalikan kejaksaan, mengendalikan KPK. Jadi disitulah berbunyi bahwa Vox Populi, Vox Dei. Yang diputuskan oleh rakyat tidak mungkin dicegah oleh Tuhan. Bagaimanapun tetap bisa dibilang, nama Rocky masih ada dalam bayang-bayang Prabowo. Lantas apakah sekarang hubungan itu sudah memburuk? Apakah saat ini Prabowo sudah bersikap curiga pada Rocky? Tentu saja hanya Prabowo yang bisa jawab. Tapi kelihatannya kalau Rocky terus menghujat Jokowi, Prabowo tidak akan terlalu berkenan. Saya tetap melihat Prabowo sangat menghormati dan menghargai Jokowi. Prabowo dan Jokowi adalah dua sahabat. Prabowo juga misalnya diketahui berkomentar tentang hinaan Rocky terhadap Jokowi pada 2023 itu. Ketika itu Prabowo menganggap Rocky keliru mengeluarkan pernyataan seperti itu, mengingat Rocky adalah seorang intelektual dan akademisi. Prabowo mengatakan bahwa selama dia berada di kabinet Jokowi, dia melihat bahwa semua pengarahan Jokowi dilakukan untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Karena itu dia tidak melihat bahwa Jokowi layak disebut sebagai bajingan tolol. Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut. Para seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu, menurut saya.
Dan saya kira beliau sendiri sudah sadar ya. Dan beliau sudah minta maaf. Tapi saya katakan tidak benar itu. Saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Kelihatan sekali Prabowo tidak nyaman kalau kawannya melecehkan Jokowi. Dalam pandangan saya, memang sudah saatnya Rocky bersedia sekarang lebih menahan diri untuk tidak menggunakan kata-kata kasar terhadap orang-orang yang tidak disukainya. Saya tahu Rocky menjadi sangat terkenal karena kekurang ajarannya. Kekasaran dia itu menambah viewers dan popularitasnya. Tapi untuk kepentingan kita semua, barangkali lebih baik Rocky menahan diri.